Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat meskipun kita masih dalam situasi pandemi. Kali ini materi kita masih lanjutan teks prosedur. Baiklah, sekarang kita masuki submateri tentang kebahasan teks prosedur. Kebahasan teks prosedur itu terbagi atas: 1. Penanda wacana, kemudian kata ganti atau pronomina, kemudian konjungsi, kemudian kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif di dalam teks prosedur. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu yang dimaksud dengan konjungsi itu kata penghubung. Jadi konjungsi temporal kata penghubung yang ada hubungan dengan waktu. Konjungsi temporal ini terbagi atas dua, ada yang setara, ada yang bertingkat. Ini jadi ada hubungan dengan kalimat majemuk. Seperti di kelas 1 sudah kalian pelajari. Kemudian dimaksud dengan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang merujuk pada bentuk kerja atau jenis kalimat atau klausa yang dipakai untuk menyatakan perintah. Ya, untuk perintahnya itu adalah secara langsung. Apa fungsinya? Fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Nah, itu salah satu perintah. Kemudian kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu kalimat yang memberikan informasi atau memberitahukan tentang sesuatu peristiwa. Nah, kalimat deklaratif ini juga bisa diartikan sebagai kalimat yang berisi pernyataan, fakta atau pendapat. Nah, kalimat deklaratif itu ada dua. Ada yang disebut dengan kalimat deklaratif aktif dan kalimat deklaratif transitif. Jadi ini ada hubungan dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kemudian kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat yang berisi pertanyaan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi, ya, informasi terhadap seseorang. Ya, itu yang disebut dengan kalimat interrogatif. Contohnya begini. Mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada petugas? Itu juga deklaratif, sama. Ya, jadi imperatif juga perintah, interrogatif juga perintah. Baik, dilanjutkan kebahasaan teks prosedur yang selanjutnya, yaitu penanda wacana. Penanda wacana itu adalah sebuah kata atau rangkaian kata yang berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai berbagai bagian dari sebuah bacaan. Jadi bisa juga ini termasuk ke dalam kata penghubung, bisa juga tanda baca sebagai penanda wacana, ya. Kemudian selanjutnya itu kata ganti pronomina. Kata ganti pronomina itu adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebutkan secara langsung. Misalnya contoh kata ganti orang, seperti aku, kami, kamu, kalian, dia, hingga, mereka, itu semua kata ganti pronomina. Nah, sekarang apa ciri kebahasaan teks prosedur? Cirinya itu menggunakan kalimat perintah. Tujuannya untuk memfokuskan pembaca untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Nah, selain itu juga dia menggunakan saran dan larangan. Apa tujuannya? Agar diperoleh hasil yang maksimal di dalam teks prosedur itu. Kemudian biasanya banyak menggunakan kata dengan ukuran akurat, ya. Maksud di sini ukuran akurat, misalnya kalau kita membuat teks prosedur yang menggunakan bahan, misalnya membuat es krim misalnya,
gulanya 500 gram, airnya berapa gitu. Itu yang harus menggunakan ukuran yang akurat. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan teks prosedur tersebut? Nah, dengan cara mengembangkan teks prosedur, kita harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Isi daripada teks prosedur itu tentang apa? Kemudian strukturnya. Struktur itu sama dengan sistematika yang terdiri dari satu tujuannya, tujuan atau judul judul itu bisa dikatakan tujuan. Misalnya membuat es krim mocha. Buat es krim mocha berarti tujuan kita adalah membuat es krim mocha. Itu bisa dijadikan judul. Kemudian dari pernyataan umum. Pernyataan umum, kemudian bahan-bahannya, langkah-langkahnya, ya. Itu yang ditulis. Kemudian kebahasaan yang harus kita perhatikan. Nah, kebahasaan yang sudah saya jelaskan tadi, kamu perhatikan, dia harus banyak menggunakan kata perintah, baik itu kalimat deklaratif, imperatif, ya, dan juga konjungsi yang harus kita perhatikan. Kemudian baru kita mempresentasikan teks prosedur tadi. Kemudian setelah dipresentasikan, kita bisa menanggapi dan merevisi atau memperbaiki teks prosedur yang sudah kita susun. Selanjutnya yaitu melaporkan kegiatan membaca buku. Nah, dalam kegiatan melaporkan membaca buku, yaitu kita harus membaca buku, kemudian melaporkan hasil membaca buku ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikut. Bisa saja di dalam bentuk resensi nantinya, ataupun bisa juga ke bentuk teks prosedur. Demikianlah materi kita kali ini, yaitu kebahasaan teks prosedur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Jika belum paham, bisa kalian tanyakan via Telegram. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Saya akhiri dengan sekian, terima kasih. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.